Jadi Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Nakib. Muhammad An-Nakib mempunyai anak yang bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi mempunyai anak yang bernama Ahmad Al-Abbah. Ahmad Al-Abbah ini mempunyai anak yang bernama Abdullah, katanya seperti itu, Wakila itu. Wakila Ubaidillah itu. Jadi masih dipertentangkan di daerah Yaman sampai sekarang. Sampai sekarang masih terjadi kasak kusuk. Belum ada kejelasan. Sejak Imam Ahmad bin Isa wafat tahun 924 Masehi ya. Hijriahnya tahun 345. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para penduduk Yaman, khususnya Bani Hashim Al-Alawi Al-Yamani, Duriyah Rasulullah, ya, itu juga terjadi pertentangan. Mereka juga berstandarkan 7 kitab ini. Dan juga menggunakan kitab khusus yang lain. Yang dipertentangkan itu siapa? Ya, keturunan dari Ali Al-Uraidi, keturunan dari Al-Qasim Ar-Rosi dan Musa Al-Jun dan Musa Al-Kazim. Terus para habib yang ada di Indonesia ini mewaranyakan pada Ali Al-Uraidi. Jadi Ali Al-Uraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Nakib. Muhammad An-Nakib mempunyai anak yang bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi mempunyai anak yang bernama Ahmad Al-Abbah. Ahmad Al-Abbah ini mempunyai anak yang bernama Abdullah, katanya seperti itu, Wakila itu. Wakila Ubaidillah itu. Jadi masih dipertentangkan di daerah Yaman sampai sekarang. Sampai sekarang masih terjadi kasak kusuk. Belum ada kejelasan. Sejak Imam Ahmad bin Isa wafat tahun 924 Masehi ya. Hijriahnya tahun 345. Terputus nasabnya sampai ditemukan nama Abdullah oleh pengarang kitab Tuhfatut Thalib ya. Bima Rifatiman yang tersibu ila Abi Thalib. Itu diperkirakan, bahkan ada yang mengatakan lebih keterputusan riwayat nasabnya itu. Ada yang mengatakan 600 sampai 700 tahun, antara itu. Jadi melebihi apa yang disampaikan oleh adik saya Kiai Haji Maduddin Usman. Dalam rentang waktu terputus riwayat yang begitu lama, tiba-tiba ada nama yang masuk ke dalam silsilah Syajarah Al-Mubarakah itu. Bagaimana bisa diterima? Nah, inilah yang oleh para pakar nasab tidak diakui. Jadi hadza mattafaqu alaihi an-nasabun itu tidak mengakui bahwa keturunan Ahmad Al-Abbah itu ada yang berada di Hadramaut, Yaman. Inilah yang namanya pertentangan, perselisihan, perdebatan. Bahasanya ini termasuk yang tasibu ilaihi katsirum minal usuril Yamaniyah. Kebanyakan dari keluarga-keluarga Yaman ini menisbatkannya keturunan dari Antoriki Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Jadi banyak yang menisbatkan dirinya keturunan dari Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Shadiq. Mengaku gitu loh. Nah, ini masih dipertentangkan. Wal mulahidhu, adapun pertentangan itu adalah terjadinya ikhtilafan nasabah fi aqibi Ahmad bin Isa. Terjadi perselisihan pendapat antara para pakar nasab tentang keturunan dari Imam Ahmad Al-Abbah bin Isa Ar-Rumi. Illa annahum jami'an lam yadhkuru min baini auladihi la Abdullah wa la Ubaidullah alladzi tantasibu ilaihi katsirun minal usuril Yamaniyah. Pertentangan ini oleh para pakar nasab yang ada di Yaman sepakat untuk tidak menyebutkan nama
dari anak-anaknya Imam Ahmad bin Isa. Tidak juga menyebutkan nama Abdullah atau Ubaidillah. Yang mana kedua nama ini ya dijadikan sebagai rujukan nasab kebanyakan para penduduk Yaman. Nah, inilah yang terjadi pertentangan sampai sekarang. Karena belum ada kesepakatan. Terus berikutnya tentang pertentangan percampuran yang membingungkan ya. Al-istiradil khulati baina Abdillah bin Ahmad bin Isa wa baina Abdullah au Abdullah al-Ahnaf au Abdullah al-Akbar au Ubaidillah al-Ahwal au Ubaidillah al-Asghar aulad Isa. Semuanya ini adalah anak-anaknya Isa Ar-Rumi. Jadi Isa Ar-Rumi itu ayahnya Imam Ahmad al-Abbah. Jadi membingungkan, tertasalsul, bulet antara Abdullah anaknya Imam Ahmad al-Abbah atau Abdullah al-Ahnaf atau Abdullah al-Akbar atau Ubaidillah al-Ahwal atau Ubaidillah al-Asghar, yang semuanya ini adalah saudaranya Imam Ahmad al-Abbah. Ini masih bingung. Fa innan nasabata ittafaqu ala anna jami'ahum lam yu'aqqabu illa Abdullah al-Ahnaf. Jadi semua keturunan ya, baik itu Abdullah ya, al-Ahnaf, Abdullah al-Akbar, Ubaidillah al-Ahwal, Ubaidillah al-Asghar, itu semua oleh pakar nasab sepakat bahwa mereka semua tidak mempunyai keturunan illa Abdullahil Ahnaf, kecuali Abdullah al-Ahnaf saja yang mempunyai keturunan. Jadi jangan sampai ini nyantol-nyantol loh ya, nyangkok-nyangkok nasab loh ya. Ya, wal akhir akibuhu min waladi Ismail faqat walaysa min ghairihi. Adapun akhirnya keturunan dari Abdullah al-Ahnaf ini menurunkan Ismail. Lah Ismail inilah yang menurunkan keturunan-keturunan. Jadi dari jalur Abdullah al-Ahnaf ini sepakat para ahli nasab, pakar nasab di Yaman bahwa Abdullah putranya Isa Ar-Rumi, putranya Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraydi itu yang mempunyai keturunan adalah cuma Abdullah al-Ahnaf. Jadi nama Abdullah yang mana ini? Kok ada Abdullah bin Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu? Nah, ini namanya pencantolan. Jadi ini menurut keterangan akhir dari pakar nasab Yaman, nasabah mutaakhir finis fisani minal qurunil ashir al-hijri yud'a Muhammad al-Madani. Ya, itu tadi Muhammad al-Madani itu ya Muhammad As-Samarqandi yang wafat tahun 994 Hijriah. Pakar nasab mutaakhir yang hidup pada separuh yang kedua dari abad ke-10 Hijriah yang yud'a Muhammad al-Madani, mu'allif kitab Tuhfatut Thalib. Nah ini nomor pakar nasab 395 Muhammad As-Samarqandi. Namanya Muhammad bin Abdullah Al-Husaini As-Samarqandi. Kana hayyan ila sanati 994 Hijriah. Nasabah adalah seorang pakar nasab. Lahu, beliau mempunyai karangan kitab Tuhfatut Thalib lima rifatiman yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib. Ini karangan kitab Tuhfatut Thalib. Jadi kalau di dalam kitab Tuhfatut Thalib itu bila dirujuk dari wafatnya Imam Ahmad tahun 345 Hijriah, maka bisa ketemu bahwa rentang waktu terputusnya nasab ya sampai ditemukan pada abad ke-10 itu sekitar 600 sampai 700 tahun. Saya akan ngambil jalur tengahnya 650 tahun. Bisa lebih itu. Jadi mungkin 700 atau 699 tahun atau 675 tahun. Begitu lama putusnya. Ingkito riwayatnya itu sangat-sangat lama. Kalau
Kiai Haji Madudin Usman bertendensi pada kitab Al-Burqah, ya, Al-Musiqah karangan Habib Ali As-Sakron itu memang 550 tahun. Tapi Imam Habib Ali As-Sakron kan bukan nasabah. Beliau tidak termasuk pakar nasab. Jadi rentang waktu terputus riwayat sanad nasabnya para Habib itu, ya, datuknya Habib di Indonesia, semuanya di seluruh dunia juga. Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan pertentangan. Bahkan sampai sekarang. Kalau semuanya merujuk pada nasabun alias pakar-pakar nasab dunia, maka semua akan menyatakan bahwa bila ada yang berpedoman bahwa para Habib yang ada di Indonesia itu keturunan Rasulullah, bisa dibenarkan, tapi kaulnya kaul yang doif jiddan, sangat lemah, sangat lemah kaulnya, karena berdasarkan kila itu jari ini katanya. Jadi kalau berita yang katanya itu nggak bisa dipercaya. Bahkan kalau lebih ekstrimnya lagi itu malah justru maudhu, palsu. Ya wallahu a'lam, saya berbicara kitab. Saya berbicara dasarnya, ada datanya, ada faktanya, ada buktinya. Kalau saya ngawur, ya dosa bertumpuk-tumpuk tak terhingga. Jadi berdasarkan kalau menurut saya sampai pada abad 10, bukan sampai pada Habib Ali As-Sakron. Mohon maaf adik saya Kiai Haji Madudin Usman. Lebih lama lagi. Tidak 550 tahun, tapi bisa 650 tahun. Bahkan bisa lebih, antara 600 sampai 700 tahun. Masa kekosongan riwayat, terputusnya riwayat ini. Tiba-tiba ada yang nyangkokkan nama Abdullah. Suksesnya itu, ya pada abad 13, Ubaidillah itu. Nah, Ubaidillah itu Ubaidillah yang mana itu? Abdullah itu Abdullah yang mana? Padahal dari keturunan Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib itu yang menurunkan keturunan adalah Abdullah Al-Ahnaf, ya, dari putra beliau yang bernama Ismail. Lainnya tidak punya keturunan. Itu sudah ijma' an-nasabah ittafaqu ala anna jami'ahum lam yu'aqqabu illa Abdullahil Ahnaf. Tiba-tiba kok ada Abdullah yang mana? Ini membingungkan, membagongkan. Jadi menurut saya pilih ingkito riwayatnya itu boleh 550 tahun menurut Kiai Haji Madudin Usman. Kalau menurut saya 650 tahun. Kalau menurut para pakar nasab, peneliti ahli nasab Yaman sampai sekarang itu justru berdasarkan nama Abdullah yang dimaksud dalam kitab Tuhfatut Thalib li ma'rifati man yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib, Imam Muhammad As-Samarkandi. Itu berarti antara 600 tahun sampai 700 tahun. Begitu lama. Begitu lama. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sarankan semuanya untuk belajar bersama. Saya tantang lulusan pondok-pondok pesantren untuk mencari kitab ini. Supaya kembali ke memori masa lalu, baca-baca kitab lagi. Ya. Yang sudah berkeluarga, yang sudah jadi kiai, ya, begitu juga santri-santri, ayo ikut ngaji bersama. Jangan nanti malah justru menyerang saya loh. Semua kitabnya, kalau saya ngomong saja, ya sama dengan bohong. Ada dasarnya kitabnya ini, beratnya seperti ini. Masih ada lagi kitab tentang nasab yang ada di rumah. Ya, ini saya masih di kantor pondok. Yang ada di rumah masih ada. Masih ada lagi. Kurang terimanya bagaimana? Oleh sebab itu jangan sampai seperti Fir'aun yang sudah berkali-kali Nabi Musa atraksi di depannya, masih tetap nggak sadar-sadar. Masih tetap nggak sadar-sadar. Ya. Ya alhamdulillah kemarin ada informasi dari
Abah Quraish Shihab ya menerangkan bahwa beliau termasuk bijaksana. Saya katakan bijaksana. Beliau mengatakan bahwa tidak perlu ya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Tunjukkan aja yang asli, yaitu akhlakul karimah. Ya. Kalau ada yang nggak percaya ya nggak apa-apa, ada yang percaya ya nggak apa-apa. Terus jangan memaksakan. Nah, itu keyakinan. Nah, itu saya memang ya saya akui beliau adalah abah yang bijaksana. Jadi jangan sampai justru malah marah-marah. Jadi bahasa menyerang lawan bicara dengan kata-kata si itu sebenarnya itu nggak sopan. Si Imad itu nggak boleh. Dia Imaduddin Usman itu ya alim alamah itu, orang yang sangat alim ya dalam ilmu agama. Karangan kitabnya itu juga 17 ya karya beliau. Jadi tidak bisa dikatakan si Imad itu, jangan ngomong gitu. Jangan ngomong-ngomong begitu. Beliau menyampaikan ini juga tidak berdasarkan emosi, berdasarkan penelitian ya, ilmiah, berdasarkan kitab-kitab yang ada. Sekali lagi ini era keterbukaan. Kalau memang kurang percaya, bisa mendatangkan ahli nasab dari darah asalnya Yaman sendiri. Ya dari Mesir kan sudah jelas ini. Al-Musyajjar, Al-Mufassad, fi Ansabil Hasan wal Husain sudah jelas bahwa oke, ada Abdullah tapi wakilah. Jari ini katanya mungkin ada. Sekarang yang dari Irak, ya kalau dari Teheran sudah banyak kitabnya ini. Dari Irak juga sudah ada. Banyak sebenarnya. Tapi yang terbaru ya bisa kita korek informasinya dari sana. Nakobah Ashraf Irak. Ya mungkin di Najaf atau Baghdad atau Basra. Coba hubungi ke sana. Saya juga akan tetap mencari informasi tentang catatan nasab dari Nakobah Al-Ashraf Irak. Insya Allah saya terus akan belajar. Jadi saya pun tidak bisa memutuskan final, itu nggak bisa. Karena belajar itu akan berlangsung terus, nggak ada habisnya. Walaupun ini saya semifinal katakan bahwa terputusnya silsilah nasab Ba'alawi itu 650 tahun, ya masih belum final. Masih juga bisa bertambah, malah bisa 699 tahun. Hampir mendekati 700 tahun. Bisa 550 tahun, menurut Habib Ali As-Sakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musyiqah itu, sesuai yang disampaikan oleh adik saya Kiai Haji Imaduddin Usman, bisa juga sesuai dengan para pakar nasab negara Yaman yang berdasarkan penemuan nama Abdullah yang dimaktub dalam kitab Tuhfatut Thalib karya Imam Muhammad ya As-Samarkandi. Bisa juga monggo terserah pilih yang mana. Yang pasti semuanya sepakat bahwa nasab ini terputus lama, intinya begitu, terputus lama. Tiba-tiba muncul nama Abdullah lalu muncul Ubaidillah. Ini dari mana itu? Inilah yang dipertanyakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Apakah memang para Habib itu ingin membuat dinasti sendiri di Indonesia ini atau bagaimana? Dulunya juga sempat terjadi perselisihan antara Rabithah Alawiyah dengan Al-Irsyad. Terus gontok-gontokan. Ya, nanti kita akan bahas kitab Al-Istizadah. Itu Al-Istizadah itu kalau kita bahas itu sungguh memalukan. Kenapa Pak tidak saya bahas di awal itu? Karena kalau saya bahas itu memalukan sebenarnya. Rebutan berkat, rebutan duit, rebutan memalukan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Habib Usman bin Yahya Mufti Batavia itu, yang dekat dengan Sunan Begronya, dekat dengan Vandenberg itu. Saya punya naskah-naskah bahwa ada surat yang dikirimkan oleh Habib Usman bin Yahya kepada Sunan Begronya yang mulia, Abdul Ghaffar namanya. Sunan Begronya itu namanya pakai nama Arab orientalis ya. Itu yang merusak Islam ya dari dalam. Abdul Ghaffar namanya. Sunan Begronya itu Abdul Ghaffar. Saya punya kutipan ya surat asli dari
Habib Utsman bin Yahya kepada yang mulia Abdul Ghaffar alias Naugogronya. Jadi itu kalau saya bahas semua nanti ya nanti aja. Tetap kita ngaji bersama terus menerus. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari turun ayunan sampai masuk liang kuburan. Tidak ada hentinya kita mengaji. Walaupun nanti sudah divonis ya bahwa perdebatan ini selesai, ngajinya nggak akan selesai. Oh ngaji kok selesai. Ya ngaji akan terus berlangsung. Nggak ada kata-kata tamat, ya. Nggak ada kata-kata finish, final itu nggak ada. Terus baik itu tafsir pun, pemahaman hadis pun bisa dinamis. Agama ini luas, jangan dipersempit. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Demikian sedikit yang dapat hamba sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar sekalian dalam acara ngaji bersama malam hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari barokahnya para imam pengarang kitab-kitab ini semua, dunia sampai di akhirat. Dan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kerukunan dan perdamaian dimanapun dan kapanpun, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap jaya, aman, damai, sentosa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.